Apa kalian pernah mengalami pengalaman mertua yang keterlaluan seperti ini? Aku sedang sibuk merevisi proposal di laptopku ketika pintu depan terbuka dengan suara debuman keras, seolah hampir hancur. Kirana Dewi, cepat keluar kamu. Gendang telingaku rasanya mau pecah mendengar teriakan ibu mertuaku, Ibu Sumiati. Hari ini, di depan semua kerabat yang berkumpul di sini, katakan dengan jelas. Aku akan memberimu dua pilihan, jadi pilihlah. Aku mengambil tisu untuk membersihkan keyboard sambil tersenyum kecut dalam hati. Aku sudah tahu persis apa yang akan dia katakan. Akhir-akhir ini, ibu mertuaku seolah merapal mantra di telingaku. Untuk apa perempuan bekerja? Ujung-ujungnya, dia ingin aku berhenti dari pekerjaanku. Silakan katakan, Bu. Aku bersandar di sofa, melipat tangan, dan mengamati pertunjukan apalagi yang akan disajikan oleh ibu mertuaku. Ibu Sumiati meletakkan cangkir tehnya dengan keras, membuat air dingin di dalamnya terciprat kemana-mana. Pertama, besok ajukan surat pengunduran dirimu. Lalu di rumah, layani aku dan suamiku. Lahirkan juga seorang putra yang gagah, biar keluarga kita tenteram. Buderini, adik dari ayah mertuaku, yang berdiri di belakangnya langsung menimpali. Benar, Kirana. Apa gunanya perempuan punya karier bagus? Pada akhirnya, keluarga tetap nomor satu. Lihat suamimu. Budi Santoso. Penghasilannya lebih dari 10 juta sebulan, masa tidak bisa menghidupimu seorang? Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Gaji Budi yang 10 juta sebulan itu bahkan tidak cukup untuk biaya rokok dan minum-minumnya sendiri. Bulan lalu, dia bahkan meminjam 3 juta dariku dengan alasan ingin membelikan ibunya gelang emas. Lalu, pilihan kedua apa? Aku tidak ingin berbicara dengan Bu Derini, jadi aku langsung bertanya pada ibu mertuaku. Tiba-tiba dia meninggikan suaranya hingga seisi apartemen bergetar. Kedua, kalau kamu masih mau terus-terusan keluyuran di luar, ceraikan Budi. Keluarga Santoso tidak butuh menantu yang tidak tahu diri sepertimu. Begitu kata-kata itu terlontar, para kerabat mulai berbisik-bisik. Seorang bibi mendekat dan memegang lenganku. Kirana, jangan bercerai. Itu aib besar, tahu. Paman Udin, kerabat jauh, berjongkok di lantai sambil merokok dan berkata, menurutku, lebih baik kamu berhenti kerja saja. Wanita itu tempatnya di rumah. Aku memandang para kerabat yang berisik itu dengan senyum dingin. Lalu, perlahan aku mengeluarkan ponsel dan menekan tombol rekam video. Ibu, sepertinya saya salah dengar dua pilihan tadi. Bisa tolong diulangi lagi? Terutama bagian yang menyuruh saya bercerai? Tolong katakan dengan jelas agar terekam dengan baik. Ibu Sumiati murka begitu kamera ponsel mengarah ke wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu pada mertua yang sudah seperti orang tuamu sendiri. Dia mencoba merebut ponselku, tapi aku dengan mudah menghindar dan berpindah ke sisi lain sofa. Saya hanya tidak mau ibu nanti berkelit. Tolong sampaikan permintaan ibu dengan jelas di depan 16 kerabat yang ada di sini. Biar nanti ibu tidak bisa mungkir. Bu Derini maju ke depan ibu Sumiati, menghalangiku. Kirana Dewi, apa-apaan sikapmu ini? Lihat cara bicaramu pada orang tua. Pantas saja ibu mertuamu marah. Memangnya ada yang salah dengan sikap saya? Aku mengarahkan ponselku padanya. Bude, utang 5 juta yang Bude pinjam bulan lalu belum dibayar, kan? Bagaimana kalau kita bicarakan itu dulu? Wajah Bu Derini memerah padam, lalu perlahan dia mundur. Melihat tidak ada lagi yang membelanya, Ibu Sumiati kembali berteriak, terserah. Hari ini kamu harus pilih salah satu. Mau berhenti kerja atau cerai? Saya pilih yang ketiga. Aku menghentikan rekaman dan memasukkan ponsel ke dalam saku. Saya tidak akan berhenti kerja, dan saya juga tidak akan bercerai. Tapi, sekali lagi ibu membuat keributan di rumah saya akan laporkan ke polisi atas tuduhan penerobosan. Beraninya kamu? Ibu Sumiati melompat. Aku ini ibu mertuamu. Apa salahnya aku masuk ke rumah anakku sendiri? Rumah ini saya beli sebelum menikah, dan di sertifikat hak milik hanya tertera nama saya. Aku berjalan ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Nah, sekarang silakan semuanya keluar. Paman Udin melempar puntung rokoknya ke lantai dan berkata,
bagaimana bisa ada menantu tidak tahu sopan santun begini? Budi benar-benar memperlakukanmu seperti ratu, ya? Ratu? Mungkin dia menikahi saya karena saya menghasilkan uang untuk melunasi utang judinya? Kataku sambil menatapnya tajam. Paman Udin, apa paman lupa utang rentenir anak paman sebesar 15 juta tahun lalu itu saya yang selesaikan? Dia terlonjak kaget, tapi hanya bisa membuka tutup mulut tanpa bisa berkata apa-apa. Ketika semua kerabat terdiam, Ibu Sumiati tiba-tiba duduk di lantai, menepuk-nepuk pahanya sambil menangis. Aduh, malang nian nasibku. Punya menantu satu tapi kelakuannya begini, malu aku sama leluhur. Sudahlah, aku tidak mau hidup lagi. Melihat sandiwara itu, aku hanya bisa menghela napas. Aku masuk ke kamar, mengambil alat perekam suara, dan menekan tombol putar. Itu adalah rekaman percakapan telepon Ibu Sumiati dengan Bu Derini kemarin. Kalau dia berhenti kerja, rekening gajinya langsung jatuh ke tanganku. Semua uang yang dia hasilkan jadi uang kita. Kata Budi, sebulan dia bisa dapat ratusan juta. Ruang tamu seketika hening seolah disiram air es. Tangisan Ibu Sumiati berhenti mendadak, dan dia menatap kosong alat perekam di tanganku. Nah, lihat. Aku memasukkan alat perekam ke saku. Semua sudah tahu kan apa niat ibu sebenarnya? Ibu ingin saya berhenti kerja agar bisa dijadikan pembantu gratis dan uang hasil jerih payah saya dirampas. Lupakan saja mimpi itu. Aku menunjuk ke arah pintu depan. Sekarang, bawa orang-orang ini keluar. Kalau tidak, rekaman ini akan saya kirimkan ke Budi, dan saya akan panggil polisi untuk menanyakan apakah ini termasuk dalam kategori pemerasan dan ancaman. Wajah Ibu Sumiati pucat pasi. Bu Derini membantunya berdiri, tapi sampai akhir dia masih berteriak, lihat saja. Ini belum berakhir. Para kerabat mengikutinya dalam diam seperti tikus. Saat Paman Udin melewatiku, dia berbisik, Kirana, jangan terlalu keras pada ibu mertuamu. Paman urus saja anak paman sendiri. Begitu aku menutup dan mengunci pintu, aku mendengar ibu mertuaku berteriak dari koridor. Budi Santoso, istrimu ini sudah tidak tahu sopan santun, berani melawan langit, cepat datang dan urus perempuan ini. Aku bersandar di pintu dengan senyum mengembang. Berhenti kerja? Cerai? Apa aku terlihat begitu mudah diremehkan? Lihat saja. Ini baru permulaan. Aku melirik keyboard yang rusak karena tumpahan kopi, lalu mengambil ponsel dan mengirim pesan ke asistenku. Besok tolong belikan keyboard baru, ya? Yang paling bagus. Untuk menghadapi orang-orang seperti mereka, aku harus lebih kuat. Semakin mereka mencoba menindasku, semakin tegak aku harus berdiri. Dan Budi Santoso. Baguslah kalau dia datang. Ada banyak hal yang harus kuperhitungkan dengannya. Kirana, kamu sudah gila? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Teriakan Budi sudah terdengar dari koridor. Dia sepertinya langsung bergegas dari kantor setelah ditelepon ibunya, napasnya terengah-engah saat masuk ke dalam rumah. Di belakangnya, beberapa kerabat yang belum pulang ikut masuk. Bu Derini terus mengipas-ngipasi suasana. Budi, bagus kamu datang. Istrimu ini hampir membuat ibumu pingsan. Budi menepis tanganku. Ibu menyuruhmu berhenti kerja itu demi kebaikanmu? Apa itu salah? Memangnya ibu mau mencelakaimu? Apa bagusnya perempuan keluyuran setiap hari? Aku tertawa sinis, lalu mengeluarkan laporan rekening koran dari laci dan melemparkannya ke depan wajahnya. Yang bagus? Mungkin lebih bagus daripada menggunakan uang istri untuk membelikan ibu sendiri gelang emas dan diam-diam mentransfer puluhan juta untuk melunasi utang judi adik ipar. Di laporan rekening itu, tercetak jelas catatan transfer ke rekening Ibu Sumiati dan adiknya, Joko. Wajah Budi seketika memerah seperti hati babi. Dia menunjukku, lama tak bisa berkata-kata. Kamu memata-mataiku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu bahwa uang hasil keringatku ternyata menjadi mesin ATM untuk keluargamu? Aku menekan kembali tombol putar alat perekam di atas meja. Nah, semuanya, dengarkan juga bagaimana ibu kalian ini berencana menipuku. Kalau dia berhenti kerja, rekening gajinya langsung jatuh ke tanganku. Sebulan dia bisa dapat ratusan juta. Uang itu bisa kita pakai untuk menikahkan Joko.
Desahan kekecewaan terdengar dari para kerabat yang berkumpul di pintu. Seorang bibi menarik Bu Derini sambil berbisik, pantas saja disuruh berhenti kerja. Ternyata mau merebut rekening gajinya. Ibu Sumiati, yang entah sejak kapan sudah kembali, mendengar rekaman itu dan melompat. Bohong, aku tidak pernah bilang begitu, itu rekayasamu. Rekayasa? Ini rekaman percakapan telepon dengan Bu Derini kemarin jam 3.15 sore. Perlu saya konfirmasi ke operator seluler? Wajah Bu Derini memucat, lalu dia mundur. Tiba-tiba Budi mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Kirana, hentikan. Ibu melakukan itu semua demi kebaikan keluarga kita, kan? Hanya karena gajimu sedikit lebih besar, kamu merasa hebat? Hah? Memangnya kenapa kalau kamu berhenti kerja dan tinggal di rumah? Sedikit lebih besar? Aku menyentakkan tanganku. Bekas merah terlihat jelas di pergelangan tanganku. Budi, dengan gajimu yang 10 juta itu, setelah dipakai minum-minum dan merokok, kamu bahkan tidak bisa membayar bunga cicilan KPR apartemen ini, kan? Siapa yang setiap bulan mentransfer 15 juta ke rekeningmu? Siapa yang membelikanmu mobil baru tahun lalu? Wajahnya pucat pasi, tapi dia masih berteriak dengan urat leher menonjol. Itu kan kamu lakukan, karena kamu suka. Karena kamu istriku. Sekarang tidak lagi. Aku mengeluarkan surat cerai yang sudah kusiapkan dari tas dan melemparkannya ke depannya, tanda tangani. Aku akan kabulkan keinginanmu dan ibumu. Ibu Sumiati melihat surat cerai itu dan langsung berlari untuk merobeknya, tapi aku mendorongnya dengan kakiku. Jangan sentuh barang saya. Dia jatuh terguling di lantai dan lama tidak bisa bangkit, hanya menunjuk-nunjukku sambil melontarkan makian. Perempuan beracun. Apa salah keluarga Santoso padamu? Apa salahnya? Aku tertawa getir. Selama 3 tahun pernikahan, semua biaya acara keluarga dari 16 kerabat kalian, saya yang tanggung. Utang judi adikmu yang 50 juta juga saya yang selesaikan. Dan sekarang, kalian mau menjadikanku pembantu gratis dan menelan rekening gajiku? Apa ini yang kalian sebut berbuat baik? Paman Udin yang sedang merokok ikut campur. Kirana. Pertengkaran suami istri itu biasa. Paman. Aku memotong perkataannya. Tahun lalu saat paman operasi, biaya rumah sakit 15 juta itu saya yang bayar, kan? Kalau mau membela mereka, kembalikan dulu uang itu. Rokok di tangannya jatuh. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Budi menatap surat cerai itu dengan tangan gemetar. Apa harus sampai begini? Hanya karena beberapa patah kata dari ibu? Bukan beberapa patah kata. Ini konspirasi seluruh keluargamu. Aku menunjuk tepat di depan hidungnya. Sejak kamu diam-diam mengirim uang ke ibumu, sejak ibumu membawa kerabat untuk mengancamku, kalian sudah menganggapku sebagai pohon uang. Dengar baik-baik, aku, Kirana Dewi, bukan lagi orang bodoh. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi mobile banking, dan mulai melakukan sesuatu di depan semua orang. Dan sebagai informasi, mulai detik ini, rekening bersama kita sudah kubekukan. Kartu keluarga atas namaku yang biasa kamu pakai juga sudah diblokir. Ponsel Budi berbunyi. Itu adalah notifikasi pemblokiran rekening dari bank. Dia memeriksa pesan itu, dan wajahnya langsung pucat. Dia terduduk di kursi sambil berteriak. Kamu gila? Di situ ada uangku juga? Uangmu? Aku tertawa sinis. Dari 500 juta di rekening itu, 450 jutanya adalah bonus akhir tahunku. Kamu punya nurani mengatakan hal itu? Ibu Sumiati tiba-tiba bangkit dari lantai dan berlari seperti orang gila ke arah ponselku. Cepat buka blokirnya atau kita mati bersama. Aku dengan mudah menghindar, dan dia menabrak lemari TV dengan keras. Jeritan kesakitan terdengar, dan para kerabat berlari ketakutan untuk menolongnya. Ruang tamu seketika menjadi kacau balau. Jangan bergerak. Aku berteriak lantang sambil mengarahkan ponselku ke arah mereka. Siapapun yang bergerak satu langkah lagi, akan langsung saya laporkan ke 112 atas tuduhan perampokan. Semua orang membeku di tempat. Ibu Sumiati, sambil memegangi dahinya yang berdarah, menatapku dengan tatapan lupa akan rasa sakitnya. Sekarang, bawa anakmu dan orang-orang ini keluar dari rumahku. 3 hari lagi, kita bertemu di depan pengadilan. Kalau kau terlambat,
Jangan harap dapat apa-apa. Budi menatapku dengan pandangan tidak percaya. Kirana, apa kau benar-benar harus sekejam ini? Kalian yang membuatku seperti ini, kataku menatapnya lurus. Sejak kalian mulai menipu dan memanfaatkanku, kalian seharusnya sudah siap dengan hari seperti ini. Para kerabat hanya saling pandang, tidak ada yang berani membuka mulut. Bu Derini membopong Ibu Sumiati dan berkata, "Kak, ayo kita pergi dulu hari ini." Saat melewati aku, Ibu Sumiati yang dipapah keluar meludah dengan sinis. "Lihat saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." "Kapan saja?" Begitu aku menutup dan mengunci pintu, aku mendengar Budi berteriak dari koridor. "Bu, tolong tenang, Bu." Aku bersandar di pintu dan menghela napas panjang. Rasanya lega sekali. Kemarahan yang kupendam selama 3 tahun akhirnya meledak hari ini. Melihat surat cerai di atas meja, aku mengambil pulpen dan menandatangani namaku di kolom istri. Mulai hari ini, aku, Kirana Dewi, bukan lagi properti siapapun, bukan lagi mesin ATM siapapun. Siapapun yang mencoba menipuku, pasti akan menanggung akibatnya. Saat itu, telepon berdering. Itu dari wakil direktur di kantor. "Bu Kirana, rapat proyek besok, pihak klien minta diadakan pagi hari. Apa tidak apa-apa?" "Tidak masalah, Pak. Saya akan datang tepat waktu." Aku tersenyum sambil menutup telepon. Melihat lemari TV yang rusak karena ditabrak Ibu Sumiati, aku tertawa kecil. Mereka pikir jika aku berhenti kerja, aku akan berada dalam genggaman mereka. Naif sekali. Lihat saja nanti. Yang benar-benar menarik baru akan dimulai. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan ke seorang teman. "Tolong carikan pengacara perceraian terbaik. Uang bukan masalah." Temanku langsung membalas, "Seharusnya dari dulu kamu putus. Kirim alamatmu, aku ke sana sekarang." Aku melihat keluar jendela. Senja mewarnai langit dengan indah. Dalam pertarungan ini, kemenanganku sudah ditentukan. Budi Santoso dan Ibu Sumiati, sebaiknya mereka berdoa agar tidak menggangguku lagi. Jika tidak, aku akan membuat mereka merasakan apa artinya penyesalan sampai ke tulang. Baru saja selesai menelepon temanku, terdengar suara gedoran keras seolah ingin mendobrak pintu. Teriakan Ibu Sumiati merembes melalui celah pintu. "Kirana Dewi, perempuan tidak tahu berterima kasih. Cepat buka blokir rekeningnya sebelum aku dobrak pintu ini." Aku mengambil tongkat baseball di sebelah pintu dan mengintip dari lubang intip. Dia sedang menyuruh Budi menendang pintu, sementara Bu Derini dan Paman Udin menyemangati di sampingnya. Beberapa tetangga keluar untuk menonton. "Silakan saja didobrak." Aku membuka pintu dan bersandar di sana sambil memegang tongkat. Pintu ini sudah saya ganti dengan kunci pengaman khusus 2 tahun lalu, tidak akan mudah dibuka. Kalau hari ini kalian berhasil merusaknya, saya ganti rugi 30 juta. Kaki Ibu Sumiati yang hendak menendang pintu berhenti di udara. Melihat tongkat di tanganku, dia sedikit mundur. "Beraninya kamu mau memukulku? Aku ini ibu mertuamu. Coba saja sentuh pintu ini." Aku mengayunkan tongkat, penerobosan dan perusakan properti. "Dengan ini, minimal Anda harus mendekam di penjara selama 6 bulan. Salah satu tetangga yang tidak tahan angkat bicara. "Ibu, apapun masalahnya, tidak seharusnya merusak pintu. Perempuan ini membekukan semua uang keluarga kami," teriak Ibu Sumiati pada tetangga itu. "Anak saya bekerja banting tulang dengan gaji 10 juta sebulan untuk menghidupinya, tapi dia malah memblokir semua uang. Dia mau kami mati kelaparan." 10 juta? Aku tertawa sinis dan membuka kalkulator di ponsel. "Budi, biaya rokok sebulan 1,5 juta, biaya minum-minum 1 juta. Uang yang dipakai untuk berjudi dengan teman-temannya minimal 3 juta. Dengan sisa uang itu, apa bisa membayar cicilan KPR apartemen ini? Bunga bulan lalu saja saya yang transfer 3 juta baru bisa lunas. Mau saya tunjukkan bukti transfernya?" Para tetangga mulai berbisik, "Astaga." Seorang ibu dari lantai atas yang sepertinya tahu situasinya berkata, "Cicilan KPR rumah itu sebulan bisa 7 juta. Dengan gaji anaknya saja jelas tidak akan cukup." Wajah Budi memerah. Dia menarik Ibu Sumiati dan berkata, "Bu, sudah, Bu.
Apanya yang sudah? Ibu Sumiati menepis tangannya dan menunjuk tepat di depan hidungku. Dasar perempuan sombong, hanya karena gajimu besar, kamu jadi lupa daratan? Kalau bukan karena anakku, Budi, apa kamu pikir bisa berada di posisimu sekarang? Cepat buka blokir rekeningnya, atau aku akan datang ke kantormu dan mengacaukan semuanya. Kamu mau dipecat? Kebetulan sekali. Aku mengeluarkan alat perekam dari saku. Kantor saya ada di lantai 21 dan dilengkapi CCTV yang sempurna. Silakan buat keributan sepuasnya. Saat itu, jika saya memutar rekaman ini, di mana ibu mertua saya merencanakan untuk merebut rekening gaji saya, kira-kira siapa yang akan lebih malu? Semangatnya langsung mengempis. Dia memutar matanya, lalu tiba-tiba duduk di lantai, menepuk-nepuk pahanya sambil menangis. Aduh, malang nian nasibku. Punya menantu mata duitan, bahkan uang suaminya sendiri direbut. Menantu mata duitan? Aku berjongkok di depannya dan menyodorkan ponselku. Bulan lalu, lewat Mas Budi, ibu meminta 15 juta untuk membelikan adik ipar konsol game, kan? Itu dari bonus proyek saya. Gelang emas 10 juta yang ibu pakai itu juga dibeli dari bonus akhir tahun saya. Dan uang 50 juta yang ibu sembunyikan diam-diam di rumah orang tua ibu? Perlu saya cetak rekening korannya? Tangisan Ibu Sumiati berhenti mendadak, bibirnya bergetar. Paman Udin mencoba menengahi. Kirana, kan kalian satu keluarga, masalah uang bisa dibicarakan. Dibicarakan? Aku berdiri. Saat kalian menipu saya, apa kalian bicara dengan saya? Saat kalian membawa kerabat untuk mengancam saya berhenti kerja, apa kalian bicara dengan saya? Saat Budi diam-diam menggelapkan uang, apa dia bicara dengan saya? Budi tiba-tiba berlari untuk merebut ponselku, tapi aku menghalanginya dengan tongkat. Sekarang mau main fisik? Dia menatapku tajam dan berteriak. Uang itu harta bersama suami istri, apa hakmu membekukannya seenaknya? Harta bersama? Aku tertawa getir. Sebelum menikah, kita sudah membuat perjanjian pranikah. Apartemen atas namaku ini, dan tabunganku, semuanya adalah harta pribadiku. Gaji yang kudapat setelah menikah juga sama. Apa kamu lupa kita menandatangani perjanjian pranikah? Wajahnya pucat pasi. Saat menikah, dia berkata dia mencintaiku sebagai pribadi, bukan karena uangku, dan menyarankan agar aku mengelola gajiku sendiri. Dia bahkan yang lebih dulu mengusulkan perjanjian itu. Dulu aku tersentuh dengan kata-katanya, tapi sekarang aku sadar, itu semua adalah bagian dari rencananya. Kakakmu, dari awal sudah merencanakan semua ini? Suara Budi bergetar. Kalian yang membuatku seperti ini, aku menurunkan tongkatku. 3 hari lagi di pengadilan. Sekarang, tolong biarkan para tetangga beristirahat. Ibu Sumiati, melihat bahwa sandiwaranya tidak berhasil, tiba-tiba bangkit dan berlari masuk ke dalam rumah. Aku harus membuka blokir rekening ini hari ini juga. Aku membiarkannya masuk, lalu mengangkat ponsel dan menelepon 112. Ya, halo polisi? Ada perampok masuk ke rumah saya. Alamatnya? Dia yang hendak menyentuh ponselku mendengar panggilan itu dan menarik tangannya dengan ketakutan. Beraninya kamu lapor polisi. Masuk ke rumah orang secara ilegal, masa tidak boleh lapor? Kataku sambil tetap memegang ponsel, polisi akan segera tiba. Kalau tidak mau menginap di penjara beberapa hari, bawa orang-orang itu dan segera keluar. Para tetangga juga mulai membujuk. Ibu, sebaiknya pergi saja. Kalau polisi benar-benar datang, urusannya bisa panjang. Ibu Sumiati gemetar karena marah, menunjuk-nunjukku. Lihat saja. Aku tidak akan mundur begitu saja. Kapan saja. Aku melihat mereka keluar seperti diusir dan menutup pintu. Aku bersandar di pintu, merasa sangat lega. Baru saja hendak beristirahat, telepon berdering. Dari bank. Ibu Kirana Dewi? Suami Anda, Bapak Budi, meminta pembukaan blokir rekening dengan alasan terjadi kesalahan. Kami menelepon untuk konfirmasi. Bukan kesalahan. Saya yang memblokirnya. Jangan pernah dibuka. Dan kedepannya, jika dia menelepon lagi, tolong jangan ditanggapi. Setelah menutup telepon, aku mengumpulkan semua buku tabungan dan kartu di rumah, lalu memasukkannya ke dalam brankas. Sungguh,
Selama ini mataku buta. Bisa-bisanya aku tertipu oleh keluarga seperti ini. Saat itu, temanku datang. Melihat kondisi rumah, dia marah besar. Keluarga ini benar-benar keterlaluan. Jangan khawatir, pengacara yang kucarikan adalah yang terbaik di bidang ini. Dia akan membuat mereka pergi dengan tangan hampa. Pergi dengan tangan hampa saja tidak cukup. Aku akan menagih semua uang yang sudah mereka peras dariku. Aku mengeluarkan buku catatan. Selama 3 tahun ini, total uang yang kuhabiskan untuk keluarga itu mencapai 300 juta. Tidak akan kurang 1 sen pun. Temanku melihat buku catatan itu dan berdecak kagum. Ya ampun. Kamu ini bukan menikah, tapi memelihara parasit. Saat kami sedang berbicara, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Ternyata suara Ibu Sumiati. Kirana, Ibu salah. Tolong buka blokir rekeningnya, ya. Budi besok harus bayar sewa kontrakan. Kan ada gajinya sendiri. Dengan 10 juta, masa tidak bisa bayar kontrakan? Kataku sinis. Suaranya menjadi pelan. Gaji itu sudah ibu pakai untuk bayar utang judi Joko. Aku tertegun. Gaji Budi, meskipun tidak cukup untuk biaya hidup, seharusnya tidak sampai tidak bisa membayar kontrakan. Ternyata semuanya dipakai untuk melunasi utang adiknya. Itu urusan keluarga kalian, tidak ada hubungannya dengan saya. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Temanku menatapku dan berkata, bagus. Jangan pernah luluh pada orang-orang seperti itu. Aku mengangguk. Di luar jendela, hari sudah gelap. Pertarungan ini, setengahnya sudah kumenangkan. Yang tersisa hanyalah menunjukkan dengan jelas betapa pahitnya harga yang harus mereka bayar karena telah menipuku. Keesokan paginya, saat aku tiba di kantor, Budi sedang berjongkok di depan lobi. Begitu melihatku, dia langsung berlari. Kirana, ayo pulang. Ibu sudah mengaku salah. Beliau tidak akan menyuruhmu berhenti kerja lagi. Sudah terlambat, kataku menatapnya. 3 hari lagi di pengadilan. Dan jangan pernah datang ke kantorku lagi, tidak enak dilihat. Aku benar-benar salah. Beri aku 1 kesempatan lagi. Dia mencoba memegang tanganku, tapi aku menghindar. Kesempatan? Saat kamu diam-diam menggelapkan uang, apa kamu memberiku kesempatan? Saat ibumu membawa kerabat untuk mengancamku, apa kamu memberiku kesempatan? Budi, kita sudah selesai. Aku melewatinya dan masuk ke kantor. Budi hanya berdiri terpaku di tempatnya. Aku tahu ini belum berakhir. Mereka pasti akan datang lagi dan membuat keributan. Tapi aku tidak takut lagi. Aku punya bukti, punya uang, dan yang terpenting, punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Setibanya di ruang kerja, rekan-rekanku mendekat dengan cemas. Wakil direktur menepuk pundakku dan berkata, Bu Kirana, kalau ada masalah, jangan sungkan untuk bicara. Aku tersenyum dan mengangguk. Hatiku terasa hangat. Betapa beruntungnya aku memiliki teman dan rekan kerja yang mendukungku. Berbeda dengan Budi yang hanya punya keluarga penipu. Selama jam kerja, telepon dari nomor tak dikenal berdering berkali-kali. Semuanya kublokir. Pasti Ibu Sumiati dan Budi. Tidak ada gunanya diladeni. Saat makan siang, aku menerima pesan dari temanku. Kata pengacara, kasus seperti ini bisa menuntut uang ganti rugi saat bercerai. Dan karena bukti penggelapan harta oleh pihak sana sangat kuat, kemungkinan besar pengadilan akan berpihak padamu. Oke, terima kasih. Setelah membalas pesan dan meletakkan ponsel, hatiku terasa lebih ringan. Keadilan ada di pihakku. Orang-orang yang telah menipuku akan segera membayar perbuatan mereka. Setelah pulang kerja, Ibu Sumiati dan Budi sudah menunggu di depan gedung. Kali ini mereka tidak membuat keributan, hanya menatapku dalam diam. Kirana, aku salah, kata Budi dengan suara pelan. Ayo pulang. Aku janji ibu tidak akan menyusahkanmu lagi. Ibu Sumiati juga menunduk dan berkata, ibu yang salah, maaf sudah memaksamu berhenti kerja. Tolong jangan ceraikan Budi kami. Melihat mereka, aku hanya bisa tertawa getir. Baru sekarang bilang salah? Selama ini kemana saja? Kami benar-benar salah. Tolong maafkan kami sekali ini saja. Mata Budi mulai berkaca-kaca. Maaf,
Aku tertawa sinis. Lalu siapa yang akan mengganti luka yang kuterima selama ini? Siapa yang akan mengembalikan uangku yang kalian gelapkan? Budi, jangan bersandiwara lagi. 3 hari lagi di pengadilan. Aku melewati mereka menuju tempat parkir. Aku tahu mereka akan terus menahanku, tapi aku sudah siap. Aku harus menang dalam pertarungan ini. Demi diriku sendiri, dan untuk menunjukkan bahwa orang yang menipu orang lain pasti akan menerima akibatnya. Duduk di dalam mobil, aku melihat punggung mereka yang lesu dari kaca spion, tapi tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Semua ini adalah hasil perbuatan mereka sendiri. Siapa yang bisa disalahkan? Aku menyalakan mesin mobil dan melaju pulang. Besok adalah hari yang baru, dan aku akan terus bekerja dan menjalani hidupku. Aku akan hidup lebih baik, agar orang-orang yang telah menipuku menangis darah dalam penyesalan. Saat mobil berbelok di tikungan, aku melihat mobil putih Budi di kaca spion. Aku tertawa sinis dan menginjak gas. Tapi dia terus mengikuti dengan gigih, sampai ke parkiran bawah tanah apartemen. Begitu aku memarkir mobil, dia berlari dan menarik pintu mobilku. Kirana, jawab jujur. Dari awal kamu memang berencana merebut semua uang itu, kan? Aku melepas sabuk pengaman dan perlahan mendorong pintu mobil hingga terbuka. Dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Rencana? Aku mengeluarkan setumpuk laporan rekening koran yang sudah kucetak dari tas dan melemparkannya ke wajahnya. Lihat sendiri dengan matamu. Ini bukti transfer 100 juta yang diam-diam kamu kirim ke ibumu tahun lalu. Katamu untuk biaya hidup, padahal sebenarnya untuk biaya pernikahan adikmu, kan? Lembaran kertas itu berhamburan di lantai, dengan catatan transfer yang jelas di halaman paling atas. Wajah Budi pucat pasi. Dia tergopoh-gopoh memungut kertas-kertas itu. Kakakmu, kapan kamu tahu ini? Kamu pikir aku membekukan rekening hanya karena marah? Aku melangkah mendekat dengan sepatu hak tinggiku. Uang jajan 2,5 juta yang kamu kirim ke ibumu setiap bulan. Amplop uang yang kamu bagikan ke kerabat setiap lebaran. Selama 3 tahun, totalnya 75 juta. Semuanya pakai uangku, kan? Dia terduduk di lantai, tangannya gemetar, bahkan tidak bisa memegang kertas itu dengan benar. Tiba-tiba dia mengangkat kepala dan menatapku tajam. Dia ibuku. Apa salahnya aku memberi uang jajan pada ibuku? Gajimu kan besar. Apa salahnya sedikit membantu keluarga? Membantu? Aku tertawa sinis dan mengeluarkan dokumen lain dari tasku. Lalu ini? Dana investasi 50 juta yang kamu titipkan padaku, diam-diam kamu cairkan untuk melunasi utang judi adikmu, ini juga namanya membantu? Dokumen itu, bukti pencairan dana dan surat utang yang ditulis adiknya, melayang seperti tamparan ke wajahnya. Dia melompat untuk merebut dokumen itu, tapi aku dengan mudah menghindar. Budi, bukti-bukti ini sudah kusalin 10 kali. 1 untuk pengacara, 1 di brankas kantor, dan sisanya, menurutmu kukirim kemana? Gerakannya berhenti di udara. Matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang mau kamu lakukan? Tidak banyak. Aku memungut laporan rekening di lantai dan membersihkannya dari debu. Hanya ingin memberitahumu dengan jelas. Jangan bertindak seenaknya hanya karena aku terlihat mudah diremehkan. Sejak kamu mulai menggelapkan aset, kamu seharusnya sudah siap dengan hari seperti ini. Saat itu, pintu lift terbuka dengan bunyi ting, dan Ibu Sumiati muncul membawa rantang. Kirana, Ibu bawakan bubur ayam untukmu. Melihat kertas-kertas yang berserakan di lantai, dia terdiam. Rantang itu jatuh ke lantai dengan suara keras, dan bubur ayam tumpah kemana-mana. Ini semua apa? Tanyanya dengan tangan gemetar menunjuk laporan rekening. Budi, jujur sama ibu. Apa kamu benar-benar mengambil uangnya? Budi berteriak seperti kucing yang ekornya terinjak. Bu, jangan dengarkan dia. Itu semua rekayasa. Dia melakukan ini untuk merebut semua harta setelah bercerai. Rekayasa? Aku mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara. Percakapan antara Budi dan ibunya mengalir. Bu, yang 50 juta itu sudah kucairkan dan kuberikan. Bilang sama Joko jangan berjudi lagi. Jangan khawatir, nanti ibu nasihati. Tapi Kirana belum tahu, kan?
Gajinya sebulan berapa, Bu? Kehilangan 50 juta begitu saja dia tidak akan sadar. Wajah Ibu Sumiati pucat pasi. Dia memegangi dadanya dan terengah-engah, aku tidak pernah bilang begitu. Tidak pernah. Aku menyodorkan ponselku ke depannya. Ini percakapan telepon dengan Mas Budi di dapur tanggal 15 bulan lalu. Perlu saya cek catatan panggilan di operator? Mobil-mobil yang lewat di parkiran berhenti untuk menonton. Seseorang berbisik, pria itu benar-benar sampah. Uang istri dipakai untuk adiknya. Budi, menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengelak, tiba-tiba berlutut di depanku dengan suara keras, Kirana, aku salah. Aku benar-benar salah. Uang itu akan kukembalikan semua. Tolong, jangan ceraikan aku, ya? Mengembalikan? Aku menatapnya. Pakai apa? Dengan gajimu yang 10 juta itu? Setelah mengurus ibu dan adikmu, kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Bagaimana kamu mau mengembalikan ratusan juta padaku? Ibu Sumiati ikut berlutut dan memegangi ujung celanaku. Kirana, kita sudah hidup sebagai suami istri sekian lama. Tidak bisakah kamu maafkan sekali ini saja? Kami janji tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Hidup sebagai suami istri? Aku menepis tangannya. Saat kalian menipu dan memanfaatkanku, apa kalian ingat kita hidup sebagai suami istri? Budi, bangun. Jangan memalukan dirimu di sini. 3 hari lagi di pengadilan. Jangan terlambat 1 menit pun. Aku langsung berbalik. Budi bangkit dari lantai dan memegangi kakiku. Aku tidak mau cerai. Lebih baik aku mati, aku tidak akan pernah mau cerai. Kalau begitu, matilah, kataku dingin. Kalau tidak segera kau lepaskan, akan kulaporkan ke polisi atas tuduhan pelecehan. Cengkeraman tangannya melemah. Aku merapikan celanaku yang kusut dan berjalan ke lift tanpa menoleh ke belakang. Saat pintu lift tertutup, aku melihat Ibu Sumiati memukuli dan memaki Budi. Dia hanya duduk bodoh di lantai, menerima semua amukan ibunya. Setibanya di rumah, aku merapikan kembali bukti-bukti dan memasukkannya ke dalam brankas. Begitu pintu terkunci, telepon dari pengacara berdering. Ibu Kirana, saya sudah memeriksa rekening Bapak Budi. Dalam 6 bulan terakhir, ada transfer dalam jumlah besar ke rekening ibunya, totalnya lebih dari 150 juta. Semuanya bisa digunakan sebagai bukti penggelapan aset. 150 juta? Aku terkejut. Yang kutemukan hanya 100 juta. Yang 50 juta lagi dikirim kemana? Ke rekening adiknya, Joko Santoso. Atas nama pinjaman, tapi tidak ada surat perjanjian utang. Dalam gugatan cerai, ini jelas dianggap sebagai pengalihan aset bersama secara ilegal. Bapak Budi bisa mendapat putusan yang tidak menguntungkan dalam pembagian harta, atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Hatiku lega. Baik, Pak. Terima kasih. Setelah menutup telepon, karena penasaran, aku mencari tahu tentang perusahaan Budi, dan aku menemukan fakta yang mengejutkan. Perusahaan tempatnya bekerja sedang melakukan restrukturisasi, dan namanya kemungkinan besar masuk dalam daftar PHK. Pantas saja dia begitu takut bercerai. Tanpa aku, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Saat itu Budi menelepon, kali ini kuangkat. Kirana, suaranya terdengar seperti orang menangis. Ibu barusan pingsan. Sekarang di rumah sakit. Dokter minta uang jaminan 30 juta. Apa kamu bisa? Tidak bisa. Aku memotong perkataannya. Itu ibumu, bukan ibuku. Katamu gajimu 10 juta sebulan, kan? Selesaikan sendiri. Aku tidak punya uang, suaranya mengecil seperti nyamuk. Aku sepertinya akan segera di PHK. Apa hubungannya denganku? Aku tertawa sinis. Kamu kehilangan pekerjaan itu urusanmu. Jangan harap 1 sen pun dariku. Kirana, bagaimana kamu bisa sejahat itu? Dia tiba-tiba berteriak. Kita ini pernah jadi suami istri. Apa kamu mau melihat ibu mati di rumah sakit? Yang membuatku seperti ini adalah kamu dan ibumu, kataku dengan tenang. Sejak kalian menipu dan memanfaatkanku, hubungan kita sudah berakhir. Budi, urus saja dirimu sendiri. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya.
Aku tahu mereka akan mencoba menekanku dengan cara lain, tapi aku sudah siap. Keesokan paginya, saat aku baru tiba di kantor, resepsionis memberitahuku bahwa Budi sedang menunggu di lobi. Aku menyuruh tim keamanan untuk mengantarnya ke ruang rapat, dan aku menghadiri rapat terlebih dahulu. Setelah selesai bekerja, barulah aku perlahan menemuinya. Dia duduk di sofa ruang rapat, rambutnya acak-acakan dan matanya cekung. Sepertinya dia tidak tidur semalaman. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. "Kirana, ibu masih di rumah sakit. Tolong pinjamkan 30 juta saja, nanti pasti ku ganti." "Tidak akan ku pinjamkan." Aku duduk di seberangnya. "Kalau kamu benar-benar khawatir dengan ibumu, jual saja mobilmu yang seharga 100 juta itu, atau minta kembali uang yang kamu berikan untuk biaya pernikahan adikmu. 30 juta itu mudah didapat, kan? Mobil itu untuk kerja," teriaknya. "Uang pernikahan juga sudah diberikan, tidak bisa diminta kembali. Kalau begitu, aku juga tidak bisa bantu." Aku berdiri. "Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Aku sibuk." "Kirana." Dia tiba-tiba memegang pergelangan tanganku. "Apa kamu baru puas kalau seluruh keluargaku mati? Yang mau membunuhku kan kalian?" Aku menepis tangannya. "Budi, ini peringatan terakhir. Uang tidak akan kupinjamkan. Cerai pasti akan terjadi. Sekali lagi kamu menggangguku, akan kulaporkan ke polisi." Dia menatapku dengan mata penuh keputusasaan dan amarah, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Aku keluar dari ruang rapat. Hatiku tidak goyah sedikit pun. Kembali ke ruang kerja, aku menyalakan komputer dan kembali fokus pada pekerjaan. Hanya dengan membuat diriku lebih kuat, aku bisa lepas dari manusia-manusia sampah seperti mereka. Aku percaya, jika aku berpegang pada prinsipku, aku pasti bisa lepas dari mereka dan menjalani hidup yang kuinginkan. Sore harinya, aku mendapat pesan dari temanku. Budi menggadaikan mobilnya untuk dapat pinjaman 30 juta. Katanya sudah bayar biaya rawat inap ibunya. Oke, aku sudah menduga dia akan melakukan itu. Tapi itu pilihannya, tidak ada hubungannya denganku. Setelah pulang kerja, Budi berdiri di depan gedung membawa sebuah amplop. Begitu melihatku, dia berlari. "Kirana, ini surat perjanjian gadai mobilku dan surat utang yang kutulis. Nanti pasti akan kuganti. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, ya." Kesempatan itu tidak didapat dengan mengemis, tapi diciptakan sendiri. Aku menatapnya. "Budi, kalau kamu benar-benar tulus, seharusnya kamu berbuat baik sebelum menipuku. Sekarang sudah terlambat untuk memohon." Aku melewatinya menuju tempat parkir. Kali ini dia tidak mengikutiku. Dia hanya berdiri di sana, menatap kosong mobilku yang menjauh. Duduk di mobil, aku menghela napas panjang. Drama murahan yang memuakan ini sepertinya akan segera berakhir. Sebentar lagi, aku akan benar-benar bebas dari mereka dan memulai hidup baru. Rabu pagi, saat aku baru saja duduk di ruang rapat, seorang staf resepsionis berlari masuk dengan tergesa-gesa. "Bu Kirana, di lobi." Di lobi ada banyak orang tua datang, memaksa bertemu ibu. Katanya dari pihak keluarga suami. Aku menutup laptop sambil tersenyum sinis. Ibu Sumiati akhirnya datang juga. "Hubungi tim keamanan untuk menghalangi mereka. Jangan biarkan mereka naik." "Tidak bisa dihalangi, Bu," kata staf itu sambil berkeringat. Ibu itu bilang, kalau ibu tidak turun, dia akan tidur-tiduran di lobi. Dia akan menyebarkan gosip kalau ibu anak yang durhaka. Para klien di ruang rapat saling pandang. Aku berdiri dan merapikan pakaianku. "Maaf, saya akan menyelesaikan urusan pribadi dan kembali dalam 10 menit. Begitu keluar dari lift, lobi sudah dipenuhi suara riuh. Ibu Sumiati duduk di lantai pintu putar, rambutnya tergerai, menangis meraung-raung. "Semuanya, lihatlah. Perempuan di perusahaan ini yang bernama Kirana Dewi, hanya karena punya uang, jadi tidak mengakui mertua dan mau mengusir suaminya. Dia menelantarkan mertuanya yang sakit. Bu Derini dan Paman Udin yang dibawanya ikut menimpali. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa mengeluarkan ponsel dan mengambil foto. Budi, dengan wajah merah padam, hanya berdiri di samping tanpa niat melerai. Cukup sandiwaranya.
Aku berjalan mendekat dengan suara sepatu hak yang berketuk. Suaraku tidak keras, tapi lobi seketika hening. Melihatku, Ibu Sumiati menangis lebih keras. Akhirnya kamu keluar juga, dasar anak durhaka. Hari ini kalau kamu tidak ikut aku pulang dan merawatku, aku akan mati di sini. Kalau mau mati, silakan cari tempat lain. Aku mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara. Kirana itu gajinya sebulan berapa? Kehilangan 50 juta begitu saja, dia tidak akan sadar, kan? Itu yang ibu katakan di dapur tanggal 15 bulan lalu. 3 hari yang lalu, ibu membawa 16 kerabat dan berkata, kalau dia berhenti kerja, rekening gajinya langsung jatuh ke tanganku. Uang itu bisa kita pakai untuk menikahkan Joko. Rekaman ini mau saya putar 3 kali berturut-turut, biar kita semua menilai siapa yang benar. Suara rekaman yang jernih menggema di seluruh lobi melalui speaker ponsel. Tangisan Ibu Sumiati berhenti mendadak, matanya membelalak. Orang-orang yang memegang ponsel mengarahkan kamera padanya dan mulai berbisik. Astaga, ternyata ini sandiwara untuk memeras menantunya. Mertua seperti itu benar-benar menakutkan. Bu Derini mencoba merebut ponselku, tapi dihalangi oleh satpam. Dia berteriak, kami ini orang tua. Beraninya kamu begini pada orang tua? Orang tua? Aku tertawa sinis. Utang 5 juta yang Bude pinjam tahun lalu belum dibayar, kan? Mau saya hitungkan bunganya sekarang di sini? Wajahnya memerah padam, lalu dia menunduk dalam-dalam. Ibu Sumiati, melihat situasi berbalik, tiba-tiba bangkit dan menerjangku. Kita mati bersama hari ini. Aku dengan mudah menghindar, dan dia tersungkur di lantai marmer. Wajahnya meringis kesakitan. Tim keamanan. Aku menunjukkan kartu identitas karyawanku. Tolong keluarkan semua orang ini. Dan ke depannya, larang mereka masuk ke gedung ini. Jika mereka membuat keributan lagi, segera lapor polisi. 2 orang satpam memegangi Ibu Sumiati dari kedua sisi. Paman Udin dan Bu Derini tergopoh-gopoh mengikuti. Mereka masih bergumam, lihat saja nanti. Budi hanya berdiri terpaku sebelum didorong keluar oleh satpam. Saat melewatiku, dia berbisik, Kirana, kamu benar-benar kejam. Dibandingkan dengan konspirasi keluargamu, ini masih tergolong baik hati, kataku menatapnya. Jam 2 siang di pengadilan, jangan terlambat. Saat aku kembali ke ruang rapat, direktur perusahaan klien tersenyum sambil mengacungkan jempol. Bu Kirana, Anda hebat sekali. Bisa menyelesaikan masalah keluarga seperti itu dengan begitu rapi. Saya salut. Aku tersenyum dan duduk kembali. Maaf atas keributannya. Mari kita lanjutkan rapat. Rapat hari itu berjalan sangat lancar, dan klien langsung menandatangani kontrak di tempat. Mereka bilang suka dengan caraku menangani masalah, dan ingin terus bekerja sama. Setelah rapat selesai, rekan-rekanku berkumpul di sekelilingku. Seorang staf administrasi memberiku minuman dan berkata, Bu, tadi keren sekali. Waktu rekaman itu diputar, rasanya lega sekali. Orang-orang seperti itu memang harus diperlakukan begitu. Aku tersenyum sambil meminum minumanku, hatiku lega. Aku tiba di pengadilan jam 1:30 siang. Budi datang terlambat 10 menit. Dia mengenakan kemeja kusut, dan kantung matanya menghitam. Ibu masih di rumah sakit. Dia menyodorkan surat keterangan dokter. Bisa kita tunda beberapa hari? Tidak bisa. Aku mengeluarkan surat cerai. Tanda tangani. Dengan begitu, kamu juga bisa pergi merawat ibumu. Dia menatap kalimat tanpa pembagian harta di surat itu dengan tangan gemetar. Apa kamu benar-benar tidak mau memberiku sedikit pun celah? Celah itu diberikan oleh kedua belah pihak. Aku memberikan pulpen padanya. Saat kamu diam-diam menggelapkan uangku, apa kamu memberiku celah? Saat ibumu membawa orang untuk mengancamku, apa dia memberiku celah? Dia menggertakkan gigi dan menandatangani namanya di kolom suami. Aku mengambil surat itu dan langsung berbalik. Begitu keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari terasa hangat. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seluruh tubuhku menjadi ringan. Begitu masuk mobil, telepon dari temanku berdering. Selamat. Akhirnya kamu bebas dari keluarga neraka itu. Malam ini aku yang traktir.
Kita rayakan hidup barumu. Oke, kataku sambil tersenyum. Kamu yang pilih tempatnya, aku datang tepat waktu. Setelah menutup telepon, aku melihat keluar jendela. Langit tampak sangat biru. Mimpi buruk selama 3 tahun akhirnya berakhir. Tapi aku tahu Ibu Sumiati tidak akan mundur begitu saja. Tidak apa-apa. Aku bukan lagi Kirana yang lemah hati seperti dulu. Pada hari sidang, seluruh keluarga Budi muncul di pengadilan. Ibu Sumiati duduk di kursi roda, wajahnya pucat pasi, terlihat benar-benar sakit. Adik ipar, Joko, menatapku seolah ingin membunuhku dari samping, sementara Budi dengan wajah lesu menghindari tatapanku. Pengacara Budi menyerahkan beberapa lembar bukti transfer yang kukirimkan ke temanku sebagai bukti. Hakim, istri tergugat, Kirana Dewi, selama masa pernikahan telah beberapa kali mentransfer uang dalam jumlah besar ke temannya, totalnya mencapai 250 juta rupiah. Ini jelas merupakan penggelapan harta bersama. Pengacaraku tertawa sinis dan menyerahkan slip gajiku. Hakim, klien saya memiliki gaji rata-rata lebih dari 100 juta per bulan. 250 juta hanyalah gaji 2 atau 3 bulan. Selain itu, transfer ini adalah untuk investasi melalui temannya, dan ini adalah kontraknya sebagai bukti. Lalu, dia menyerahkan bukti-bukti penggelapan harta oleh Budi. Sebaliknya, suami klien saya, Budi Santoso, selama masa pernikahan telah beberapa kali mentransfer uang dalam jumlah besar kepada ibu dan adiknya, dengan total lebih dari 150 juta. Ini jelas merupakan tindakan penyembunyian aset ilegal. Wajah Budi memerah seperti hati babi, dan pengacaranya tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, hakim menolak klaim Budi, dan memutuskan dia harus membayar ganti rugi 30 juta dan mengembalikan 150 juta yang telah digelapkannya kepadaku. Begitu putusan dibacakan, Ibu Sumiati melompat dari kursi rodanya dan berteriak pada hakim. Anda pasti disuap perempuan itu. Saya tahu Anda menerima suap. Saya akan banding. Petugas pengadilan segera menahannya. Jika Anda terus melakukan penghinaan terhadap pengadilan, kami tidak akan tinggal diam. Ibu Sumiati ketakutan dan terdiam, tapi masih menatapku dengan tajam. Budi membantunya berdiri dan meninggalkan ruang sidang dengan kepala tertunduk. Melihat punggung mereka yang menyedihkan, aku merasa puas, bukan kasihan. Drama murahan yang memuakan ini akhirnya berakhir. Setelah putusan ingkrah, Budi tidak juga membayar ganti rugi, dan aku mengajukan permohonan eksekusi paksa melalui pengacara. Tak lama kemudian, aku menerima pemberitahuan dari pengadilan bahwa semua aset atas nama Budi telah dibekukan dan akan segera dilelang. Aku tahu dia sudah benar-benar terpojok. Benar saja, beberapa hari kemudian Budi datang ke rumahku. Dia terlihat jauh lebih kuyu, dengan rambut penuh uban. Kirana, aku salah. Dia berlutut di depanku. Tolong, kasihanilah keluarga kami. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Kasihan? Aku menatapnya. Saat kalian menipu dan memanfaatkanku, apa kalian pernah mengasihaniku? Budi, sebaiknya kamu pikirkan bagaimana cara membayar utangmu. Aku benar-benar tidak punya uang, katanya sambil terisak. Ibu masih di rumah sakit, dan adikku membuat masalah lagi. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Itu urusanmu, bukan urusanku. Aku menutup pintu, aku tidak mau berbicara dengannya lagi. Tak lama kemudian, aku mendengar kabar bahwa rumah keluarga Budi telah dilelang. Dia, Ibu Sumiati, dan Joko terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit. Ibu Sumiati karena tidak punya uang untuk berobat, penyakitnya semakin parah. Joko, karena dikejar-kejar penagih utang, kakinya patah. Mendengar kabar itu, hatiku tetap tenang. Semua itu adalah hasil perbuatan mereka sendiri. Hidupku akhirnya kembali damai. Aku semakin fokus pada pekerjaan, dan kinerjaku terus meningkat. Aku segera mendapat promosi dan gajiku naik menjadi 750 juta setahun. Di waktu luang, aku belajar yoga dan kaligrafi, menjalani hari-hariku dengan penuh makna. Melihatku baik-baik saja, orang tuaku juga merasa lega. Kadang-kadang aku bertanya-tanya bagaimana kabar keluarga Budi, tapi mereka bukan lagi urusanku. Aku sudah benar-benar bebas dari mereka dan menjalani hidup baru. Suatu hari, saat berbelanja di mall,
aku tidak sengaja bertemu dengan Budi. Dia mengenakan seragam satpam yang lusuh dan sedang berpatroli di depan pintu masuk mal. Begitu melihatku, dia tertegun sejenak, lalu menunduk malu dan menghindar. Melihat punggungnya, perasaanku campur aduk. Seandainya dari awal dia hidup jujur, seandainya dia tulus padaku bukannya menipuku, mungkin hidupnya akan berbeda sekarang. Tapi dalam hidup tidak ada seandainya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Aku terus berjalan. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kaca mal terasa hangat, masa depanku akan semakin cerah. Karena ini adalah kehidupan yang kubangun dengan usahaku sendiri, bukan dengan bergantung pada orang lain. Drama murahan ini berakhir dengan kekalahan telak mereka, dan aku akhirnya hidup seperti yang kuimpikan. Pada hari rumah Budi dilelang, Paman Udin tiba-tiba meneleponku. Dia berbisik, "Kirana, ada yang mau Paman sampaikan." "Ya, silakan, Paman." Aku menghentikan sejenak pulpenku yang sedang menandatangani kontrak baru. Sumiati itu. Dia menyembunyikan uang simpanan. Di rumah lamanya, di kamar timur, di balik batu bata ketiga, katanya disimpan di dalam kaleng biskuit. Jumlahnya sekitar 35 juta. Beberapa waktu lalu dia pamer padaku, katanya itu harapan terakhir Joko. Genggaman tanganku pada pulpen menguat. Pantas saja Ibu Sumiati tidak mau menggunakan uang itu saat di rumah sakit. Ternyata ada niat tersembunyi. Terima kasih atas informasinya, Paman. Dan jangan bilang aku yang memberitahumu. Dia buru-buru menutup telepon, takut ada yang mendengar. Aku segera menghubungi pengacara, dan sore itu juga, jurusita pengadilan mendatangi rumah lama itu. Dan benar saja, di tempat yang dikatakan Paman Udin, mereka menemukan sebuah kaleng biskuit berkarat. Di dalamnya ada uang tunai 34 juta dan buku tabungan berisi 2,5 juta. Ibu Sumiati, mendengar kabar itu, berlari datang dan kehilangan akal sehatnya saat melihat kaleng itu terbuka. "Siapa yang bilang? Kamu kan, dasar orang tua bangka." Dia menerjang Paman Udin dan mencoba mencakar wajahnya, tapi dihalangi oleh petugas pengadilan. Paman Udin bersembunyi di belakang orang banyak dan berteriak. "Waktu kamu sakit, kamu sembunyikan uang itu, kan? Salah siapa? Dari awal kalau kamu tidak menghasut Budi untuk menipu Kirana, tidak akan jadi begini." Bu Derini ikut menimpali. "Benar. Kami sudah bilang selesaikan baik-baik, tapi kakak malah sembunyikan uang di belakang kami. Apa kakak pikir kami tidak akan tahu?" Para kerabat, seolah sudah bersekongkol, mulai menyalahkan Ibu Sumiati. "Dulu waktu menyuruh Kirana berhenti kerja, kakak kan yang bilang, gajinya besar, jadi harus diperas. Joko menghabiskan semua uangnya untuk judi juga karena kakak terus memberinya uang, kan? Kakak janji akan memberi kami 500.000 per orang kalau ikut membuat keributan di kantornya, tapi sampai sekarang belum dibayar." Ibu Sumiati, yang kemarin masih menjadi sekutunya, tidak bisa berkata-kata mendengar tuduhan dari kerabatnya sendiri, bibirnya hanya bergetar. Budi di sampingnya, dengan wajah pucat pasi, akhirnya terduduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Jurusita menghitung uang itu dan berkata pada Budi, "Totalnya 36,5 juta. Akan kami potong dari ganti rugi terlebih dahulu. Sisanya harus dilunasi dalam sebulan." "Tidak ada uang. Saya benar-benar tidak punya uang lagi." Budi melompat dan berteriak, "Itu uang simpanan terakhir ibu saya untuk hari tuanya, apa itu juga harus direbut? Uang hari tua?" Aku tertawa sinis dan mengeluarkan sebuah foto. Ini foto Joko di tempat perjudian bulan lalu. Dengan uang hari tua itu, dia membeli sebuah motor baru, ya? Saya tidak tahu. Di foto itu, Joko bersama seorang wanita glamor berpose angkuh di samping motor barunya, wajah Budi pucat pasi, dan Ibu Sumiati berteriak histeris, nyaris pingsan. Jurusita mengantongi uang itu dan berkata, "Bapak Budi, jika tidak bisa melunasi dalam batas waktu, Anda bisa ditahan." Melihat mereka digiring oleh petugas, Paman Udin mendekatiku sambil menggosok-gosokkan tangan. "Kirana, itu. Jangan khawatir. Aku memberinya sebuah amplop. Ini 2,5 juta. Terima kasih atas informasinya. Kedepannya, jangan berurusan lagi dengan orang-orang seperti itu."
Dia menerima amplop itu dengan tangan gemetar sambil terus mengangguk. Tentu. Kirana, kamu memang orang baik. Aku tersenyum getir. Kerabat-kerabat ini pada akhirnya hanya mengejar keuntungan. Mereka membela Ibu Sumiati, dan sekarang membela aku, semuanya karena menguntungkan diri mereka sendiri. Kembali ke kantor, asistenku membawakan kopi dan berkata, "Bu, tadi ada telepon dari pengacara. Katanya pengacara Pak Budi ingin berdamai. Mereka bertanya apa ganti ruginya bisa dikurangi. Tidak bisa kurang 1 sen pun." Aku membalik dokumen. Sampaikan pada mereka, jangan banyak berpikir, siapkan saja uangnya. Saat itu, telepon dari nomor tak dikenal berdering. Ternyata Joko. "Kak Kirana, saya salah. Motor itu sudah saya jual, dapat 15 juta. Uang ini saya berikan, tolong jangan sampai kakak saya ditahan." "Tidak bisa." Aku langsung menutup telepon. Saat dia menggunakan uangku untuk berjudi, apa dia tidak berpikir hari seperti ini akan datang? Menjelang malam, aku menerima pesan dari pengacara. Budi bilang akan menjual ginjalnya untuk membayar utang. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Seharusnya dia berbuat baik dari dulu. 3 hari sebelum sidang, pengacara Budi menyerahkan bukti baru berupa rekaman suara yang tidak jelas. Isinya mengisyaratkan bahwa aku memiliki hubungan tidak pantas dengan direktur perusahaan klien. Tujuannya adalah menuduhku berselingkuh agar ganti rugi dibatalkan. Ini rekayasa, kan? Aku tertawa setelah mendengar rekaman itu. Ini kan rekaman dari pesta perayaan proyek bulan lalu. Percakapan kerja di depan banyak orang diedit jadi seperti ini. Murahan sekali. Pengacara mengangguk. Ya. Saya sudah menghubungi rekan-rekan yang ada di lokasi saat itu. Semuanya bersedia menjadi saksi. Dan saya juga sudah memastikan bahwa pengacara Pak Budi menerima 2,5 juta dari mereka. Uang itu berasal dari simpanan tersembunyi Ibu Sumiati. Benar-benar keterlaluan. Aku bersandar di kursi. Di persidangan nanti, buat mereka menyesal sampai ke tulang. Pada hari sidang, Ibu Sumiati muncul di kursi roda dengan papan bertuliskan "Saya dianiaya" di lehernya. "Hakim, saya dianiaya. Perempuan itu merebut semua uang anak saya dan berselingkuh dengan pria lain di luar." Hakim mengetuk palu. "Tenang. Pihak tergugat, silakan ajukan bukti." Pengacara Budi memutar rekaman itu. Di tengah suara bising, bagian di mana aku berkata, "Proyek ini berkat Bapak Direktur," diedit secara licik menjadi "berkat Bapak." "Bapak tahu kan perasaan saya?" "Iya." Pengacaraku langsung mengajukan keberatan. Rekaman ini telah diedit dengan niat jahat. Pihak kami memiliki rekaman asli dan saksi. Direktur perusahaan klien dan 3 orang rekan kerja bergantian memberikan kesaksian, dan rekaman lengkap diputar di ruang sidang. Ketika kebenaran terungkap, pengacara Budi dengan wajah merah padam tidak bisa berkata apa-apa. Ibu Sumiati tiba-tiba melompat dari kursi rodanya dan menerjangku. "Dasar perempuan jalang. Akan kurobek-robek mukamu." Petugas pengadilan dengan cepat menahannya, tapi dia terus meronta. "Kamu yang merayu anakku. Kamu yang merebut semua uang keluarga kami. Apakah saya merebut uang atau tidak? Biarkan bukti yang berbicara." Aku menyerahkan foto simpanan tersembunyi Ibu Sumiati dan bukti perjudian Joko. "Hakim. Pihak tergugat telah menyembunyikan aset dan merekayasa bukti untuk memfitnah penggugat. Kami memohon hukuman yang setimpal." Budi tiba-tiba berlutut di lantai dengan suara keras dan bersujud pada hakim. "Hakim, saya yang salah. Saya akan mengganti semua kerugian, tolong jangan tahan saya." Melihat anaknya mengaku bersalah, Ibu Sumiati bahkan lupa untuk menangis dan terduduk lemas di kursi rodanya. Akhirnya, hakim menjatuhkan putusan bahwa Budi harus membayar sisa ganti rugi sebesar 15 juta dalam waktu 15 hari, dan denda 10 juta atas tuduhan merekayasa bukti. Ibu Sumiati dijatuhi hukuman kurungan 7 hari atas tuduhan menghalangi proses peradilan. Begitu putusan dibacakan, Budi terduduk lemas di lantai, dan Ibu Sumiati berteriak histeris lalu pingsan. Keluar dari pengadilan, pengacara tersenyum dan berkata, "Selesai dengan memuaskan. Orang-orang itu tidak akan bisa bangkit lagi."
Mereka menggali kuburan mereka sendiri, gumamku sambil menatap pintu pengadilan. Begitu masuk mobil, telepon dari Paman Udin berdering. Kirana, Sumiati itu waktu dibawa ke kantor polisi, dia teriak-teriak mau loncat dari atap gedung kantormu. Hati-hati, ya. Baik, Paman. Terima kasih. Aku menutup telepon dan segera menghubungi tim keamanan kantor untuk memperketat penjagaan. Menghadapi orang-orang seperti mereka tidak boleh lengah. Kembali ke kantor, aku memberitahukan hasil putusan kepada rekan-rekan, dan semua bertepuk tangan. Seorang staf administrasi memberiku dokumen, Bu, ini rencana workshop ke Bali minggu depan. Mohon diperiksa. Bagus. Lanjutkan sesuai rencana. Semua sudah bekerja keras, mari kita berlibur. Pada hari ke-7 penahanan Ibu Sumiati, aku menerima telepon dari kantor polisi. Dia, begitu dibebaskan, langsung datang ke depan gedung kantorku dan membuat keributan sambil membawa papan bertuliskan Kirana, bayar utangmu. Aku masuk ke kantor melalui pintu belakang dan melihat ke bawah dari jendela ruanganku. Ibu Sumiati duduk di taman sambil berteriak-teriak pada orang-orang. Aku menelepon Paman Udin. Paman, Ibu Sumiati membuat keributan di depan kantor saya. Bisa tolong datang dan menenangkannya? Kurang dari 30 menit, Paman Udin datang dan mencoba menariknya, tapi dia tidak bergeming. Aku mengarahkan speaker kantor ke arah jendela dan berteriak, daripada membuat keributan di sana, lebih baik bayar dulu uang simpanan tersembunyi 34 juta yang ibu simpan di rumah lama. Termasuk 15 juta hasil penjualan motor yang dibeli anak ibu, Joko, dengan uang itu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik dan mengambil foto. Wajah Ibu Sumiati memerah. Dan ganti rugi yang harus dibayar anak ibu, Budi, hari ini adalah hari terakhir. Kalau tidak bisa bayar, besok dia akan masuk penjara. Apa tidak apa-apa? Mendengar itu, Ibu Sumiati lemas dan terduduk di lantai. Tak lama kemudian, Budi datang dengan sepeda butut. Dia menyodorkan kantong berisi uang dan berkata, semua barang di rumah sudah kujual, baru terkumpul 30 juta. Apa bisa bayar ini dulu? 30 juta? Sisa 15 jutanya lagi? Mendengar nama Joko, wajah Budi mengeras. Belakangan aku dengar, Joko, untuk melunasi utang judinya, mencuri kabel dan tertangkap basah, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sore itu, jurusita datang, dan Budi yang tidak bisa menyediakan uang, dinaikkan ke mobil polisi. Ibu Sumiati mengejar mobil polisi itu, lalu jatuh terduduk di jalan sambil meraung-raung seperti binatang. Aku mematikan speaker kantor. Sisa uang 1,5 juta dari hasil lelang rumah keluarga Budi, kuperintahkan untuk disumbangkan ke panti asuhan. Memberi mereka kesempatan untuk berbuat baik. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Ibu Sumiati, untuk mengumpulkan uang denda Budi, mencoba menjual tanah rumah lamanya tapi malah tertipu. Saat bertengkar dengan penipu itu, kakinya patah dan dirawat di rumah sakit. Suatu malam, Paman Udin meneleponku. Kirana, sepertinya umur Sumiati tidak akan lama lagi. Dia titip pesan, minta maaf padamu. Baik. Setelah menutup telepon, perasaanku menjadi rumit. Penyesalan datang terlalu terlambat. Setengah tahun kemudian, aku sedang berlibur di Bali setelah menghadiri sebuah konferensi. Saat berbaring di pantai, telepon dari nomor tak dikenal berdering. Ternyata Budi. Suaranya sangat kasar. Kirana, aku sudah bebas. Oh, ya. Ibu. Sudah meninggal. Sampai akhir, beliau terus minta maaf padamu. Aku tahu. Ada perlu lain? Bisa pinjamkan aku uang? Aku mau mulai usaha kecil untuk hidup baru. Tidak bisa. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Mendengar suara ombak, aku tersenyum. Selama setengah tahun terakhir, aku kembali mendapat promosi, gajiku naik menjadi 1 miliar setahun, dan aku membeli apartemen yang lebih besar di pusat Jakarta untuk tinggal bersama orang tuaku. Di acara reuni, seseorang berkata bahwa Budi sekarang berjualan sayur di pasar, rambutnya sudah memutih dan dia selalu menghindari orang. Joko, karena membuat masalah di penjara, masa hukumannya ditambah. Kabar tentang mereka sekarang hanyalah gosip bagiku. Setelah konferensi selesai,
Di lobi hotel aku bertemu dengan direktur perusahaan klien. Dia tersenyum dan berkata, "Bu Kirana, dengar-dengar mantan suami Anda datang ke depan kantor memohon untuk balikan, sampai diusir satpam ya? Ada kejadian seperti itu?" Aku tersenyum. "Mungkin dia mau pinjam uang, tidak perlu dipikirkan. Mental Anda benar-benar luar biasa. Orang lain mungkin sudah mengamuk. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk orang yang tidak berharga." Aku mengangkat gelas sampahnya. "Mari, untuk proyek baru kita." Saat gelas kami beradu, terlintas bayangan Budi yang mengenakan kemeja putih dan tersenyum sambil berjanji akan menjagaku seumur hidup. Dulu aku tidak tahu, pernikahan ini akan menjadi drama murahan seperti ini, tapi sekarang aku tahu. Kebahagiaan bukan diberikan oleh orang lain, tapi direbut sendiri. Jika kau mekar dengan indah, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Jika kau menjadi kuat, rintangan seberat apapun tidak akan terasa menakutkan. Saat pesawat lepas landas, aku memandang kota yang semakin mengecil dari jendela, hatiku dipenuhi harapan akan masa depan. Manusia-manusia sampah itu sudah kutinggalkan di masa lalu, dan hidupku sudah beralih ke babak selanjutnya.